Sekitar 11 bulan lalu, Syarkawi berpamitan kepada orang tuanya untuk mengadu nasib ke kota Medan, Sumatera Utara. Selama kepergiannya, Syarkawi tak pernah pulang dan memberi kabar kepada keluarga. Hingga akhir Mei 2024, seorang warga dari kampung asal Syarkawi, yakni Blangcut, Kecamatan Blangmangat, Lok Semawe, yang bekerja di Medan tanpa sengaja melihat Syarkawi yang berpenampilan tak biasa dengan wajah kotor dan berambut gondrong serta tanpa menggunakan alas kaki. Karena tak berani mendekat dan seakan tak percaya atas penglihatannya, warga sekampungnya itu lalu mengambil video dan mengabari kondisi Syarkawi kepada ibu kandungnya di Lok Semawe. Mendapat kabar kondisi anaknya tersebut, nangis Zuwairiyah, ibu kandung Syarkawi, seketika pecah tak terbendung, seakan tak percaya kondisi anaknya demikian. Karena saat 11 bulan lalu Syarkawi pamit berangkat ke Medan dalam kondisi normal. Zuwairiyah ingin lekas segera berangkat ke Medan. Namun, kondisi ekonomi dengan status janda ditinggal meninggal suaminya tidak memungkinkan. Hingga kemudian adik Syarkawi mendapat pinjaman uang sebesar 200.000. Bermodal uang tersebut, akhirnya Zuwairiyah berangkat ke Medan dengan menumpang mobil pembawa sayur. Setiba di Medan, Zuwairiyah menghubungi warga kampungnya yang memberi kabar tentang kondisi anaknya dan bertemu 1 jam kemudian. Mereka pun lalu langsung mencari keberadaan Syarkawi yang tak berselang lama berhasil ditemukan di depan sebuah warung kopi. Melihat anaknya tanpa sadar, Zuwairiyah seketika langsung berlari mendekati dan memeluk anaknya yang berpenampilan tak wajar. "Anak lon," ucap sambil menangis tanpa peduli orang yang berada di sekitarnya. Setelah bertemu anaknya, Zuwairiyah lalu mencoba mencari cara agar Syarkawi bisa dibawa pulang. Uangnya pun habis selama 10 hari di Medan, hingga harus tidur di emperan toko dan menjaga anaknya agar tak menghilang lagi. Dari ceritanya, ia telah mengadu ke sejumlah elemen serta lembaga di Medan namun tak berbuah hasil. Lalu, dalam kebimbangannya, Zuwairiyah teringat untuk mengadu nasibnya kepada Haji Sudirman atau Haji Umar, anggota DPD RI asal Aceh, dan dirinya mendapat kontak Abu Sabah, salah satu staf penghubung Haji Umar. Mendengar cerita Zuwairiyah, Abu Sabah lalu menghubungi Haji Umar yang selanjutnya langsung meminta Abu Sabah berangkat ke kota Medan untuk membantu menemukan dan membawa pulang Syarkawi dan Zuwairiyah. Setiba di Medan, Abu Sabah bersama Fajri, staf penghubung Haji Umar di Medan, serta Zuwairiyah langsung memujuk Syarkawi untuk dipulangkan ke Lok Semawe. Pada akhirnya Syarkawi berhasil dipulangkan dengan mobil rental yang difasilitasi Haji Umar, Sabtu 8 Juni 2024. Setiba di Lok Semawe, Syarkawi pun langsung difasilitasi oleh staf penghubung Haji Umar untuk mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Cud Mutia. Zuwairiyah dengan isak tangis tanpa henti mengucapkan terima kasih kepada Haji Umar dan timnya yang telah membantu memulangkan anaknya yang 11 bulan tanpa kabar dan telah menderita gangguan jiwa di Medan. Beribu terima kasih kepada Haji Umar dan tim beliau yang telah menyikapi masalah saya secara luar biasa hingga membantu pencarian dan pemulangan anak saya. Bahkan timnya tanpa pamrih menunggu kami hingga subuh guna memfasilitasi penanganan anak kami ke Rumah Sakit Cud Mutia, ujar Zuwairiyah dengan isak tangis. Haji Umar sendiri secara terpisah juga turut mengucapkan rasa syukur karena akhirnya Syarkawi dapat dipulangkan ke keluarga. Dirinya juga berharap dengan penanganan medis nantinya kondisi Syarkawi dapat berlangsung pulih kembali seperti sedia kala.